Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Melani dengan NIM 230700064 dari Prodi PG PAUD sebagai penunjang UAS mata kuliah Media dan Sumber Belajar Anak Usia Dini berbasis ICT dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dwi Cahyani, MPD. Anak usia dini membutuhkan waktu tidur yang cukup dalam 24 jam. Lamanya waktu tidur setiap kelompok anak itu berbeda. Total, waktu tidur pada usia 3-5 tahun yaitu 11-13 jam menurut Hidayat 2005. Karena tidur adalah saat pengeluaran hormon pertumbuhan itu terjadi, maka tidur memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Selain itu, gangguan tidur juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, fungsi hormon, metabolisme anak, sistem jantung dan pembuluh darah, proses belajar, dan daya ingat. Selain kurangnya jam tidur anak, yang tidurnya rata-rata di atas jam 12 malam, anak-anak juga membutuhkan penjelasan singkat terhadap pentingnya tidur dan bermain secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ada yang tahu gak sekarang kita mau ngapain? Belajar tentang apa? Cerita, betul. Nah, sekarang kita akan membaca buku tentang sang malam. Ada yang mainnya sampai malam? Ada nggak? Ngacung ya, ada ngacung. Jujur. Nah, di sini kita akan membaca buku tentang sang malam. Di sebuah desa terdapat sekelompok anak-anak yang sangat suka bermain. Setiap sore mereka berkumpul di lapangan untuk bermain bola, berlarian, dan tertawa. Saat malam tiba, setelah seharian bermain, anak-anak memutuskan untuk bermain petak umpet. Suara tawa dan teriakan mereka menggema di antara pepohonan. Akmal, si paling humoris, bersembunyi di balik semak-semak sambil menunggu teman-temannya mencarinya. Ada yang mau membacakannya? Yang bisa baca kan? Maju ke depan. Namun saat jam menunjukkan pukul 10 malam, suasana mulai berubah. Angin bertiup kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah hutan. Akmal yang awalnya senang mulai merasa cemas. Dia teringat pesan ibunya untuk tidak bermain terlalu larut dan lebih baik mengaji. Ketika Dika, teman Akmal yang bertugas mencari, akhirnya menemukan Akmal. Dia juga merasa ketakutan. Kita harus segera pulang, Akmal, katanya dengan suara bergetar. Namun Akmal tidak ingin pergi karena masih ingin bermain. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Dengan cepat mereka berlari menuju rumah Dika. Saat sampai di depan rumahnya, mereka melihat bahwa semua teman-teman mereka sudah berkumpul dengan wajah ketakutan. Di tengah ketegangan itu, Ibu Dika yang kebetulan melihat anak-anak pulang larut malam, Mama Dika berkata, "Anak-anak, kenapa kalian belum pulang? Apa kalian tidak ingat jika malam waktunya untuk mengaji dan belajar?" Tanyanya dengan nada tegas. Anak-anak saling berpandangan. Mereka merasa bersalah karena telah mengabaikan tanggung jawab mereka. Ibu Dika kemudian mengajak mereka masuk ke dalam rumah dan menawarkan makanan hangat sambil berbicara tentang pentingnya belajar dan mengaji. Keesokannya, Harinya anak-anak melakukan aktivitas seperti biasa, bermain dan tertawa bersama. Akan tetapi kali ini sedikit berbeda, anak-anak tidak
Setelah sholat maghrib, anak-anak berkumpul di rumah Dika untuk melaksanakan kegiatan mengaji bersama Ibu Dika. Sejak malam itu, anak-anak berjanji untuk membagi waktu antara bermain dan belajar dengan lebih bijaksana. Mereka sepakat untuk bermain hanya sampai senja dan meluangkan waktu setiap malam untuk mengaji bersama. Siapa nama anak yang tadi ada di cerita? Dika. Dika. Terus siapa lagi? Sama ibu-ibunya Dika. Terus? Akmal. Ini tuh cerita tentang apa? Tentang sang malam, tentang apa lagi? Anak-anak yang gak boleh bermain larut malam, lebih baik mengaji dan belajar. Anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau begitu Ibu tutup cerita sang malam dengan doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa